Halo, udah lama gue nggak bikin video tentang komputer. 3 tahun yang kebelakangan kan, terakhir 2017 itu ngerakit Ryzen 1600. Nah, kebetulan gue sekarang udah upgrade PC gue ke Ryzen 1600. Untuk pengalaman gue selama pakai PC ini, setelah di upgrade dari 2300X ke 1600 ya mungkin turun ya dari seri generasi kedua ke generasi pertama. Ya, jadi PC gua ini awalnya pakai 2300X. Terus downgrade ke seri pertama yaitu ke 1600. Walaupun downgrade tapi sebetulnya secara performance upgrade karena 2300X itu hanya 4 core dan enggak multi threading. Jadi hanya 4 core aja. Nah, sedangkan di 1600 ini 6 core 12 thread. Jadi ya cukup membantu gue dalam produktivitas, terutama ketika proses rendering menggunakan After Effects dan Premiere. Nah, dan gue pun kan suka memang streaming ya. Sedikit hal ya fun fact. Jadi ketika gue sebelum pakai 2300X itu gue pakai 6300 FX 6300. Nah, waktu gue pakai FX 6300 gue streaming GTA 5 online itu lancar. Tapi setelah gue ganti jadi 2300X, gue kok ngerasa kayak jadi lah kok jadi nggak bisa streaming dan segala macam. Nah, setelah gue pakai 1600 ini dan ya secara pengalaman gue streaming tuh menjadi lebih lancar gitu, dengan bitrate yang cukup tinggi lah. Nah, jadi gue rasa ya memang 1600 ini sebuah upgrade dari 2300X walaupun gue turun ke generasi sebelumnya. Gue jelasin pengalaman gue ketika gue lagi main di komputer ini. Nah, jadi waktu gue main Genshin Impact itu gue bisa dapat 60 fps stabil. Ya kalau turun-turun pun paling di sekitar 55, 57 lah. Terus udah gitu ya gue nggak ngerasain adanya stuttering atau nge-lag atau apa, memang lancar banget main game Genshin Impact ya. Mungkin karena memang basicnya dia game mobile yang ada di PC juga, jadi nggak butuh spek yang terlalu gimana. Cuman memang kalau untuk dipakai streaming waktu gue pakai 2300X itu berkendala banget, bahkan nggak bisa sama sekali, malah patah-patah lah gitu, nggak kuat ngangkat si prosesornya itu. Terus selanjutnya pengalaman gue main game Dota 2. Ya kalau Dota 2 mungkin memang nggak butuh spek yang terlalu wah ya. Tapi memang ketika gue pakai 2300X itu gue nggak bisa main untuk streaming sama sekali. Tapi kalau untuk maksudnya main biasa gitu tanpa streaming sih lancar, bisa nembus di 75 fps. Karena gue memang mentok monitor ini di 75 fps kan, karena hanya 75 Hz. Terus gue coba main Valorant, lancar juga, bahkan bisa sambil streaming, nggak ada kendala. Dan ya waktu gue pakai 2300X pun sebetulnya lancar, nggak ada kendala. Memang mungkin karena memang gamenya nggak butuh spek yang gimana-gimana, ditambah lagi dia bukan sandbox, jadi istilahnya nggak butuh proses rendering area yang cukup memakan prosesor gitu. Sedangkan ya main Valorant kayaknya lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah. Terus gua coba main game Red Dead Online ini, sebetulnya main di Ultra itu bisa lancar, dapat di 30-40 fps lah, playable lah, maksudnya nggak yang patah-patah banget gimana gitu, masih playable karena bukan game kompetitif yang harus tembak-tembak sana sini dan segala macam ya, memang lebih ke arah santai lah, kasual lah. Terus cuman memang sama gue speknya diturunin, gue main di medium ke low karena memang gue pengen main juga untuk streaming, karena gue ada rencana bikin konten Red Dead bareng teman-teman main gue. Udah gitu ya lancar sih, dapat bisa nembus di 50 fps-an, bahkan kalau lagi petanya nggak begitu banyak ini sih bisa nyampe 60 ya. Terus ya dari pengalaman gue sih pakai PC ini senang banget, walaupun gue baru pakai berarti sekitar 4 hari karena gue proses ngerakit ini tanggal 31 Desember. Nah, cuman gue ada kendala sebetulnya waktu ketika ngerakit itu.
Nah jadi waktu gue mau install ulang PC ini tuh gue dapat problem, gue mau install ulang. Nah terus ya gue coba utak-atik dan segala macam, nggak ada solusi sama sekali. Nah tapi sekarang udah bisa dipakai, dan mungkin nanti gue akan bikin video terpisah untuk ngebahas tentang gimana ngebenerin ketika PC gue ini bootloop. Dan mungkin diantara kalian pun ada yang kendalanya sama ketika pakai Ryzen 1600 dan motherboard dari Gigabyte AB350M Gaming 3. Nanti gue bikin video terpisah, tapi gue di video ini cuma bakal bahas tentang pengalaman gue pakai PC ini. Ya performanya cukup oke lah untuk render, bisa kalian lihat di footage yang gue tampilin ini. Memang secara penggunaan sih menurut gue udah puas banget. Plus juga karena memang gue pakai cooler juga dari Cooler Master MA620P TUF Gaming series yang edition, TUF Gaming Edition. Jadi memang performance untuk mendinginkan prosesor ini cukup oke ya, walaupun memang kayaknya overkill gitu. Ya, karena memang gue ngejar estetik, kenapa gue pakai Cooler Master MA620P ini. Terus ya suhu bisa ditekan, walaupun gue coba hajar render, hajar benchmark, masih nggak nyentuh di atas angka 60, masih aman-aman lah. Bisa dilihat di grafiknya nanti dari hasil uji coba. Terus ya udah sih, segitu aja sih. Memang penggunaan PC ini nggak terlalu, maksudnya bukan game, nggak ngejar game yang wah juga atau apa, karena memang target utamanya sebenarnya untuk pembuatan konten. Karena ya mostly pekerjaan yang gue lakuin itu ya bikin konten gitu, mulai dari motion graphic plus ya video editing gitu. Jadi ya menurut gue ini udah cukup banget buat kebutuhan gue, dan bahkan untuk footage 4K pun sebenarnya kayaknya masih aman-aman aja ya. Cuman karena memang gue juga nggak pernah bikin konten yang sampai 4K, masih di Full HD, jadi ya aman-aman aja sih. Ya kayaknya sekian dari gue. Mungkin kalau kalian ada yang mau bertanya atau butuh bantuan untuk merakit PC, gue sangat siap untuk membantu kalian. Bye.